Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut tentang kematian? Ambo tadi bercerita mati. Kematian itu suatu hal yang pasti. Akan tetapi saya memiliki ketakutan yang berlebihan tentang kematian itu sendiri. Takut itu di mana letaknya? Di mata, di telinga, di kaki, di tangan, di otak atau di hati? Kalau awak takut di siko atau di siko? Di hati. Dari hati naik ke otak. Sebab dari jantung kok darah menyembur naik ke otak. Dari otak barulah masuk ke urat-urat. Itu maka kalau orang ketakutan nyepucek, napasnya tertahan, atau jadi stres, atau berpoluh dingin, atau itu disebabkan dari jantung. Maka jantung itulah diisi dengan zikir. Zikir itu bukan di mulut, zikir itu di hati. Zikir itu 3. Hati berzikir, mulut menyabui, otak awak fokus. Jadi kalau ada orang mulutnya berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mata mencari mana ayam panggang. Bukan itu zikir. Zikir itu hati mengingat, mulut menyabui, otak awak fokus. Itu disebut zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang pertama nama hilangkan takut itu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sembahyang, 1 elok, 1000 makin mantap, 2000 bagus, boleh tasbih digitalnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok 1, lah 1000, lah 1000 cukup, jangan dipoto, diupload pula. Alhamdulillah sudah 1000. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang mati, awak datang melayat, kata orang Jawa, ziarah, menengok orang mati itu. Itu menghilangkan takut awak, sebab awak menjadi terbiasa. Allah bisa karena biasa. Terbiasa awak nengok orang mati, dibuka penutup mukanya itu, dicium. Kalau kawan awak, bini orang jangan, ngamuk lakinya. Lalu kemudian bagi laki-laki masuk ke dalam liang lahat. Perempuan tak bisa. Laki-laki. Izin awak. Kalau keluarga doke awak masuk. Ustaz Somad pun masuk ke dalam, ya. Masuk ambo ke dalam. Almarhumah omak ambo tahun dulu. Ambo meletakkan jenazah sama adik. Oleh sebab itu amat sangat masuk ke dalam hati awak. Ambo tak ada orang menasihati ambo. Tak ada orang nyabi ambo. Ustaz, elok-elok Ustaz yo ingat-ingat mati bu ya, tak ada. Ambo suranglah nak membuat kematian itu menjadi nasihat untuk ambo. Sebab Nabi menyebut wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. 3 cara. Pertama, banyak zikir. Yang kedua, selalu menengok orang mati. Yang ketiga, masuk ke liang lahat. Kalau bagi perempuan, 2 tu saja. Yang pertama, ingat zikir. Yang kedua, menengok orang mati. Selalu tengok orang mati. Itu insya-Allah lama hilang. Allah nama hilangkan itu. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah punya kuasa. Kalau saya punya adik sepupu perempuan 25 tahun. Setelah bulan Ramadan yang lalu ada pemuda ta'aruf dengan dia. Pemuda itu karyawan salah satu bank. Tapi adik saya itu sampai sekarang belum bisa menerima pemuda itu. Dengan alasan karena dia pernah mendengar kerja di bank, mencatat menerima gaji bank itu riba. Tak umumnya menimo dek, laki-laki itu kerja di bank. Gara-gara ceramah Ustaz Somad.
La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diboi makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, orang nan ikut jadi saksi. Kulluhum sawa, haram. Nah, gara-gara itu tidak jadinya nikah. Pertanyaan, bagaimana menurut pendapangan Ustadz dengan kondisi, tolong berikan dalilnya supaya saya bisa sampaikan ke adik saya tu menasehati. Lah topik lah. Inyo ndak mau menimo laki-laki nan kojo di bank konvensional tadi, lah topik. Jadi Pak Ustadz, kalau mau pindah ke bank syariah, kojo di mana? Di Badan Bank Riau Kepri, BRK. Mau minang adik saya, ya, pindah ke Bank Riau Kepri Syariah. Dalam proses, Pak. Oke, masuk. Nah, dalam proses apa? Mudah-mudahan capek pindah ke Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Banyak yang tidak setuju, Pak. Ada kojo bank, gajinya sebulan 50 juta. Ada kojo biasa, gajinya 5 juta. Ibu pilih nan 50 juta apa 5 juta? Namanya Abi lah belaki saudara. Duit banyak kalau ndak barokah ndak ada gunanya. Duit hantu dimakan hantu juga. Duit setan baru dimakan setan. Sebab sesama hantu setan kamu cokak juga. Oleh sebab itu duit kau nak awak cari barokah. Makanya awak makan tu kan minta barokah. Allahumma barik lana. Cuma nama jadi masalah doa kau ingat sesudah kue kota habis. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Tidak ada gunanya duit banyak kalau tidak barokah. Maka mau doakan supaya menantu ibu, menantu tuan-tuan semuanya soleh-solehah sudah. Saya punya teman dekat. Jangan teman tapi mesra. Dikarenakan sering ketemu akhirnya timbul rasa kepadanya. Iko bahasa kampung awak, witing trisno jalaran suka kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Makanya pakai masker. Saya ingin menikahinya Ustadz, namun kondisi keuangan saya tak mencukupi. Sementara saya khawatir takutnya dia diambil orang. Nanti Ustadz Al-Nob akan membuat nikah masal. Ibu yang sonyum, ambo khawatir apa-apa kau mendaftar. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadis kamu, kamu suka pada dinahu agamanya, wa khuluqahu elok akhlaknya, fazawijuhu nikahkanlahnya, jangan minta mahar mahal-mahal. Seelok-eloknya anak gadis adalah yang paling murah maharnya. Setuju yang lajang-lajang? Awak bertanya ke lajang, nama jawab anak tiga. Ambo tidak mau. Adalah ibu-ibu selesai yang bawa ceramah di Ar-Rahman datangnya. Ustaz Somad, anak ambo minta nikah. Enggak ibu nikah kan? Saya mau anak saya punya kepribadian Pak Ustaz. Kepribadian contoh apa? Rumah pribadi, mobil pribadi. Anak ibu lah kojo lah. Calon menantu tu kojo. Iya kojo ya. Kalau kira makan cukui, cukui makan. Kenapa nak nikah kan? Tunggulah Ustaznya punya itu ini. Inya tiap malam minggu poin tak pacaran. Iya tiap malam poin. Ibu menanggung dosa sampainya nikah. Apa lo dosa cuma makan bakso ya? Kok banyak orang tua kini pura-pura tidak tahu. Pokoknya kalau inya susah, ibu berkemampuan, tolongnya, berinya modal. Boleh sampaikan. Kalau tetap juga tidak mendongau, kadang orang tua banyak lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Paham cakap betul? Paham ya? Banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di
Pinggan. Elok-elok dipinang uang tak kamu. Anak-anak kamu paham. Bangga kamu pada anak-anak muda. Joleh nampak sampai itu kan? Joleh insyaAllah. Bagaimana kalau seorang suami ingin memberi uang pada orang tuanya, tapi takut bininya mengamuk? Suami ingin memberi duit pada oma ayahnya, takut bininya mengamuk. Apakah memberi untuk orang tua itu sedekah? Ada seorang laki-laki datangnya menghadap ke Nabi. Sampainya menghadap ke Nabi, inyo mengadukan ayahnya. Ya Rasulullah, ayah hamba ko mengambil fitih hamba. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik. Waang pitih waang sodoto waang tu punya ayah hama waang. Hartamu, dirimu punya oma ayahmu. Oleh sebab itu maka perempuan mesti berpikir, aku milik suamiku, suamiku milik oma ayahnya. Ini penting bagi ibu-ibu yang punya anak laki-laki, supaya anak laki-laki ini paham. Ibu yang punya anak perempuan juga paham. Kalau tidak nanti kewajiban bapak kepada ibu memberi 5. Pertama makan. Ibu lah makan? Banyak lah makan yo. Nang kedua pakaian. Lah dapat pakaian? Kini banyak perempuan tak diberi pakaian. Nang ketiga tompek tinggal. Nang keempat pendidikan. Aslinya apa kau mendidik bapak ibu? Tapi dek inyo tak sanggup. Itulah diizinkannya bagi pengajian pada Buya Mawardi Muhammad Saleh, minta pengajian pada buya-buya awak di Islamic Center. Cu, ambo ingin pengajian. Pergilah. Cu ke mana? Ambo main gapli kejap. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Sesudahnya bagi kau nampak kau namanya nafkah. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan itu namanya nafkah. Nang kelima ko nafkah batin. Nafkah zahir ampe batin. Sesudahnya bawa itu habislah hak ibu pada bapak. Ibu bekerja dapat gaji, apak bekerja dapat juga gaji. Apa beda gaji apak sama gaji ibu? Dalam gaji bapak ada hak ibu, tapi dalam gaji ibu indah ada hak bapak. Ayo katanya. Amba ulang sekali lagi. Ada nang kong-kong joleh. Cuma menyuruh hamba ngulangnya sogan. Dalam gaji apa ada hak ibu, namanya nafkah. Tapi dalam gaji ibu indah ada hak apa. Tapi ibu bisa bekerja tu diizin oleh, paham? Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Itu yang membuat ambo selalu sehat. Setiap jamaah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Semoga Ustaz panjang umur. Saya ingin bertanya Ustaz, saya kerja di Bapenda, otomatis berhubungan dengan pajak. Ada sebuah hadis, la yadkhulul jannah sahibul muksi. Tidak masuk surga orang yang bekerja di kantor pajak. Jadi Ustaz, apakah kami yang bekerja di Bapenda ini termasuk dalam golongan hadis iko atau pajak seperti apa? Ambo susah menjawab iko sebab ambo berhadapan sama orang yang mengutip pajak. Enggak, ambo enggak sulit menjawab pertanyaan orang sebab ambo enggak ada kepentingan. Di mana pun ambo menjawab lulu ini. Ambo macam kereta api, pakai rel. Kadang menabrak orang, kadang menabrak lembu, kadang menabrak. Ambo selama aku ndak ada rem, ndak ada sogan-sogan. Apa yang ada di utak ambo sampaikan. Itu maka banyak haters mencaci maki ambo di internet. Yang dimaksud Nabi dalam pajak itu adalah pajak zaman Romawi kuno, upeti namanya. Upeti yang dikutip raja-raja dulu, raja Romawi, raja Persia memeras rakyat kecil, upeti diambil untuk kemakmuran mereka. Sedangkan kini bupati gubernur itu digaji menurut standar
standar negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Gaji bupati, gaji gubernur itu disetujui oleh DPR. Yang mengangkat DPR itu siapa? Awak. Maka sebenarnya nama menggaji bupati, pejabat-pejabat itu siapa? Awak, piti awak, pajak awak. Kalau ini curang, ditangkap di KPK. Oleh sebab itu bapak ibu yang bekerja di kantor pajak, di Bapenda, bukan upeti yang dulu liar sesuka hati. Dulu raja-raja Romawi Persia, dikutipnya pajak iko, hanya hidup semena-mena sesuka hatinya. Tidak ada demokrasi. Yang ada adalah monarki. Sedangkan awak kini ada BPK, Badan Pengawas Keuangan. Ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada lagi LSM, Government Watch yang mengawasi. Maka ibu bapak tidak termasuk dalam pajak yang disebut, karena yang dimaksud pajak di situ adalah upeti. Joleh? Jangan ragu-ragu joleh. Kau bangkit kau jo lesu. Kenapa? Ambo kau masuk neraka kau nampak. Kojo ibu halal, gaji bapak ibu halal. Kalau kan zakat sebulan 2,5%, bayau ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar 2,5%. Kalau 1.025.000, maka nan berpendapatan 4 juta 1.000. Kalau sebulan tu dapat 5 juta 125.000. Indah ambo sobik gaji. Sebab ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Jadi total sodo berapa pendapatan sebulan? Ambo dapat 1 juta bu ya, 2,5 juta. Dapat 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan sodo kau dapat 1 miliar. Tak lo yakin? Apa hukumnya seorang istri ibadahnya sangat kuat, rajin bersedekah, tapi kurang melayani suami dan kurang taat patuh kepada suami? Ikonan membuat itu pasti suami. Istri bertanya. Dari tulisannya nampaknya entah lambat atau pandai membaca tulisannya. Ma min imra'atin, kalau ada perempuan mati, meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, suaminya ridha kepada dia, dakhalatil jannah, maka perempuan itu masuk surga. Ridha suaminya, masuk surga. Suami yang bagaimana? Nanti aku bahas. 2. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh manusia kau sujud kepada manusia. Manusia boleh tidak sujud pada manusia? Tidak boleh. Seandainya boleh manusia sujud pada manusia, la amartu zaujata antas juda li zaujiha, ku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Boleh tak ibu sujud ke bapak? Tak boleh. Andai boleh, kata Nabi, ku perintahkan. Saking kan perlunya patuh kepada seorang suami. Suami yang bagaimana? Itu nam kami ingin kami tunggu dari tadi tu ya. Kok buya, kok gantung-gantung cito juga. Suami yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Menangilah ibu-ibu menelpon nambo jam 2 malam. Assalamualaikum. Salah sambung betul. Enggak, saya ngomong sama Ustaz Somad. Ada apa jam 2 malam kok? Itu suami saya Pak Ustadz di ruang tamu. Maaf beribu maaf. Suami saya di ruang tamu membawa PSK sedang mabuk. Terus ibu di mana? Saya di kamar sholat tahajud. Kenapa tak lapor polisi? Kata guru saya, wajib patuh dan taat pada suami. Karena sorga di bawah tapak kaki. Banyak mengaku. Iko suami itu tak betul. Maka kalau suami begini, patuh tak taat sama dia? Tak boleh. Tapi kalau suaminya pengajian, orangnya pula taat pada Allah, maka bapak ibu wajib patuh, ibu wajib patuh dan taat. Kalau dia mabuk, dia tak sembayang, dia pakai sabu, dia selingkuh, yang ngasih tahu itu ibu atau wali ibu? Wali ibu. Jangan ibu langsung ngasih tahu.
Mentang-mentang ibu udah ikut pengajian, balik dari siko, ibu pula menceramahi apa? Siko sebentar ucu. Duduk siko. Assalamualaikum. Nama boy tawinya wali. Wali ibu ada 6. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 wali ko memboy tahu. Kalau ada di antara wali ko yang tentara, yang polisi, elok letakkan pistol di atas meja. Waang lah jo sembayang le. Pistol ko walaupun tidak ada pelurunya, wang takui. Pakai untuk membela kehormatan. Bukan awak mau ndak mau aniayoinyo, supaya nya takwi pada Allah, supaya anak-anaknya ko tetap dalam keadaan sehat zahir dan batin. Amin. Khotbah terakhir. Iko paling serius, diketik di print. Yang tidak dibacakan disumpahnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, memberikan peluang yang sangat banyak kepada kita untuk mendapatkan balasan dan ganjaran terbaik. Salah satu di antaranya adalah sedekah. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustadz bersedekah dapat merubah takdir dan ketetapan Allah kepada hambanya? Bisa ndak sedekah kau menolak takdir? Ambo berceramah dulu di Islamic Center Bangkinang dari tahun 2010. Yang membuat jadwal Dr. Mawardi Muhammad Saleh, sekretaris MUI waktu itu Dr. Johar Arifin. Ambo jadwal setiap Selasa. Lolok di kantor MUI belakang. Seminggu sekali. Jadi suatu malam ceramahlah ambo di Islamic Center tentang sodakoh bisa merubah takdir. Ceritanya ada bapak-bapak, istrinya sudah dicek scan, di dalam rahimnya itu ada segodang duit logam. Sekarang logam, kok kista. Kata dokter, iko mesti dibuang kista ko. Kalau kista iko dibuang, rahimnya dipotong. Kalau di rahim dipotong dibuang, berarti nyoy tidak bisa punya anak. Ibu mesti dipotong, nggak bisa punya anak. Menangihlah si ibu. Lakinya senyum. Paham? Kalau paham jo. Memang hebat. Tapi rupanya bininya kau ingat. Bininya ingat hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Akhirnya enggak usah operasi dulu cu. Iyalah, sedekah lah, sedekah anak yatim, sedekah ke masjid, sedekah. Dicek lagi ke rumah sakit. Apa bahasa Indonesia? Mengerucut, pokoknya itulah. Akhirnya hilang. Kata dokter, tidak perlu operasi lagi, ibu sehat dan bisa punya anak. Ibu itu tersenyum, lakinya pula menangis. Tidak jadi. Ikut true story, kisah nyata di Bangkinang, Masjid Islamic Center. 2010-2011 ambo lama dulu jadwal di Islamic Center. Itu kisah nyata bahwa doa sedekah bisa merubah yang sudah terjadi. Lalu kemudian ada 3 orang. 3 orang berjalan, turun hujan. Turun hujan tentunya berlindung ke dalam gua. Ada bukit batu, ada gua dalam. Masuknya ke dalam gua. Waktunya masuk dalam gua tu datang batu godang bergelinding dari atas, menutup pintu, tertutupilah di dalam. Terkurung di dalam. Lalu kemudian nan surang ko berdoa. Ya Allah, ambo ko orang kayo, punya pembantu. Waktu pembantu ambo ko akan gajian, inya pointah ke mana? Tak jadi punya ambo gaji. Duit gajinya itu ambo balikan ke kambing. Kambingnya kau buat anak pinak, akhirnya banyak kambing. Sesudah sekian tahun pembantu amboku datang, ambo panggil, ambo imbaunya. Pembantu, ya, ingat dulu gaji wang nak diambil. Enggak, gaji wang ambo bolikan kambing. Kau nan banyak ku kambing wang, ambil lah saudaranya, ambil.
Diambilnya ya Allah sodonya, satu pun tak tinggal. Ya Allah, kalau memang sedekah hamba kau bisa menolak bala, mengabulkan doa, bukakanlah pintu gua kau ya Allah. Terbuka pintu gua gara-gara bertawassul kepada Allah, berdoa menyabik sedekah. Itu hebatnya sedekah. Sedekah menolak bala, sedekah mengabulkan doa, sedekah menolak takdir. La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menerobah takdir kecuali doa. Doa yang dibaringi dengan sedekah, dengan menyabik sedekah awak itu. Ya Allah, berkat sedekah ambo kepada pembantu ambo satu kandang kambing tu, bukakanlah itu. Tapi jangan kalau berdoa pakai tawasul sedekah, jangan sampai didongau de uang sebelah. Ya Allah, berkat sedekahku yang 2000 perak kemarin. Apa kata kawan sebelah? Uang 2000 sabi-sabi pula. Nah, maka awak banyak-banyak bersedekah, insyaallah berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah hidupnya. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah masjid yang hadir di Baitul Mukminin ini ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa barik lana fi auladina, berkahi anak-anak kami. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada yang kau titipkan, kau berikan pada kami. Allah mansurna fa innaka khairun nasirin, tolong kami, kaulah sebaik-baik penolong ya Allah. Allahumma qawi imanaha, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah Covid ini ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin, tolonglah agama Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansuril Islam al mustad'afin al mujahidin fi sabilik, tolonglah saudara kami yang sedang berjuang di Palestina. Min masyariqil ardi ila magharibiha, di seluruh dunia timur dan barat ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Kabupaten Kampar, Bangkinang negeri yang aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Bangkinang ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Bangkinang ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau masih sulit dan susah, mudahkanlah untuk kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tiada yang sulit kecuali engkau menjadikannya mudah. Mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syar. Jaga anak-anak kami dari segala malapetaka, musibah, wabah, daripada pergaulan bebas, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang benar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Tak dapat membalas kecuali Allah Ta'ala. Bil khusus Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah beserta seluruh keluarga besar Bapenda Kabupaten Kampar. Jazakumullah khairal jaza, berkah selalu. Tetap ikuti pengajian salat berjamaah. Siapapun ustaz yang mengaji di sini datang, karena itu menguatkan hati kita. Mudah-mudahan kita berteman, bertetangga, berkawan, bersahabat di dunia, berdekatan pula di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.